saya berharap sekali Anda nanti memilih dengan hati nurani dan juga dengan rasio yang benar supaya Anda tidak salah dalam memilih, karena pemimpin itu harus ada pilih pemimpin yang mau bekerja, ya, bukan pemimpin yang ngerjain, istilahnya katakannya, ya. Ya. Jadi pemimpin yang mau bekerja dan bukan ngerjain. Dan pemimpin itu asasinya adalah pelayan dan bukan minta dilayani. Sehingga Anda pilihlah orang-orang yang memang mau melayani dan bukan orang yang mau dilayani. Welcome to podcast KBO Bubble. Jangan lupa subscribe. Tempat orang Bangka Belitung berkisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore para pemirsa, penonton setia kantor berita online Pulau Bangka Belitung. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan abang kita, tokoh masyarakat Bangka Belitung, Kota Pangpinang ya. Dan alhamdulillah beliau ini orang hebat. Kalau kita masyarakat Pangpinang, abang kita ini orang hebat lah di mata masyarakat. Saya kenal dulu beliau yang ada di depan saya ini, Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Ismi Purnawan ya, spesialis jantung. Ini panjang sekali ini apa nama itu gelarnya. Saya nggak takut salah baca, nanti dia menjelaskan apa emas itu apa, PH itu apa nanti bilang. Bang, selamat sore Bang. Terima kasih Bang sudah hadir. Selamat sore. Di kantor kita online Bangka Belitung, khususnya di Pocketnya. Kami merasa terhormat sekali Bang dikunjungi seorang tokoh masyarakat Bangka Belitung, tokoh masyarakat Kota Pangpinang yang menyempatkan waktu dan kesibukannya hari ini dapat membantu kita sedikit ya sehubungan dengan Abang hadir di sini ya setelah lain ikut dalam kontestasi pilkada pemilihan Kota Pangpinang. Boleh Bang sedikit kita cerita nih Bang. Apa sih Bang yang menjadi motivasi Abang kok bisa tertarik untuk menjadi wali kota, calon wali kota ya kan di Bangka Pinang nih Bang. Silakan Bang. Terima kasih sebelumnya. Saya menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobradi sekalian yang hadir ataupun yang melihat kegiatan acara ini pada sore ini hari ini. Saya Ismi Purnawan, tadi sudah diperkenalkan, memang saya seorang mantan prajurit dengan berpangkat Brigadier Jenderal, dan saya juga seorang dokter, khususnya adalah spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan saya mengambil sub lagi namanya kardiologi intervensi, konsultan, magister administrasi rumah sakit, fellow Indonesia Heart Association. Jadi dan sebenarnya banyak gelar-gelar yang lain, tapi inilah yang bisa kita kan adalah gelar-gelar penghargaan tuh terbanyak. Karena yang pokok adalah ini. Ya, saya kebetulan ahli jantung, bidang kalau pernah mendengar adalah intervensi adalah kalau orang pernah pasang cincin, saya memasang cincin ring atau jantung di jantung, di pembuluh darah jantung. Jadi suatu keahlian saya adalah bisa menaruh cincin katanya di pembuluh darah jantung. Bahasa awamnya sebenarnya ini adalah kita intervensi untuk menyelamatkan pembuluh darah jantung yang menyempit ataupun yang buntu total, yang menyebabkan orang serangan jantung. Itulah pekerjaan saya, keseharian saya. Motivasi, kalau udah motivasi untuk menjadi ikut konsistensi ini sebenarnya bukan barang baru untuk saya. Ini sebenarnya sudah saya mulai mungkin di 2016 dulu saya sudah ingin mengikuti konstitusi, tapi dalam level menjadi seorang gubernur atau wakil gubernur waktu itu. Ikhtiar saya saat itu tidak sampai pada ikut pemilihan, tapi saya sudah melakukan sosialisasi dan melakukan tahap-tahapan di partai ya. Bahkan sudah kalau di PDI saya sudah ikut pendidikan, namanya pendidikan kader, saya sudah masuk sampai ke Jakarta, sudah sampai tahap-tahap seperti itu. Ya akhirnya memang ya itulah realita politik yang kita tidak bisa menjawab bagaimana, tapi mungkin itu realita politik dan takdir ya. Saya belum diberi kesempatan untuk ikut berkompetisi pada saat itu. Nah kemudian kenapa saya sekarang kok mau gitu ya? Agak sulit menjawab secara bahasa dewa, ini susah saya. Kalau kita bilang pengabdian banyak sempat pengabdian. Kalau bilang panggilan siapa sebenarnya? Panggilan Ibu Pertiwi, ini Ibu Pertiwi semua nih.
Tapi yang pasti adalah saya ditakdirkan hari ini ya ketemu di sini, dan bagi saya karena saya bukan merasa, karena memang saya dilahirkan di Pangkal Pinang ini, di tepatnya di Kampung Opas ya. Dan dilahirkan itu kan memang di rumah nenek saya dilahir di rumah sakit, saya lahir dari dukun beranak. Ini agak nenek seorang dukun beranak. Dukun beranak, kemudian nenek saya dukun beranak, sehingga nenek saya lah menolong saya persalinan ibu saya. Saya anak pertama ya, dari 2 bersaudara, adik saya sudah meninggal. Sekarang, nah hal-hal yang kadang-kadang bukan menggoda. Kalau secara politik, saya ke cerita dulu latar belakang dulu. Kalau dari karir militer saya rasa saya sudah sampai pada titik yang tertinggi, dan ternyata apalagi saya seorang dokter ya, mendapatkan pada titik sebagai seorang perwira tinggi itu seperti mimpi yang sulit dicapai sebenarnya. Tapi tidak ada yang tidak bisa dicapai dalam hidup ini. Karena Allah memberikan takdir saya ya mendapatkan pangkat sampai ke jenjang perwira tinggi, itu baru jenderal. Dalam keilmuan saya yang saya geluti, saya seorang dokter. Saya juga sudah pada tingkat tertinggi kemampuan secara linear ya. Linear sebagai seorang dokter spesialis jantung, saya mempelajari lebih rinci lagi, lagi di jantung itu sendiri pada titik yang mungkin saya nggak usah sekolah apa, nggak ada lagi ilmunya, di atas itu selesai sudah pelajaran yang udah terbang tinggi. Jadi saya sudah sampai sub itu, dan kalaupun ada sifatnya adalah short course yang menambah saja. Kemudian karena juga saya mempelajari Mars itu adalah gelar manajemen ya, saya juga seorang jadi S2 dalam manajemen administrasi rumah sakit ya, itu sama belajar seperti orang mungkin magister manajemen, tapi saya khusus mempelajari manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit sebenarnya sama lah, mengurusi negara sebenarnya, mulai manajemen sama ilmunya. Jadi kemampuan manajerial saya ya juga saya pelajari secara ilmuwan. Itu kalau ilmu adalah mempelajari manajerial, tapi secara leadership saya seorang prajurit, dan saya dengan jenjang sampai tingkat itu saya sudah lengkap, pernah jadi kepala apa, jadi sudah lengkap lah kita ini bahwa secara leadership dan manajerial otomatis sudah saya pelajari secara real ya. Nah itu secara keilmuan ya belajar gitu ya, saya ada ininya. Kalau di terakhir itu VH itu adalah karena saya adalah merupakan fellowship itu adalah yang di Indonesia, saya mempunyai gelar itu, dapat hal itu supaya saya bisa praktek sebagai dokter jantung di seluruh Indonesia. Ada juga gelar Asia Pasifik, ada semua, tapi kemudian saya ada di Indonesia hari ini. Untuk spesialis jantung artinya sudah yang paling tertinggi Pak ya? Dalam titik itu kalau dibilang saya sudah cukup puas dengan hal seperti itu sampai titik demikian. Di keluarga pun alhamdulillah anak saya 2 sudah selesai juga melaksanakan pendidikan, sudah jadi dokter semua. Dokter semua, spesialis juga? Dalam rangka ke arah sana. Tapi sebagai orang tua sudah mengantarkan, sudah cukup selain modal ya, alhamdulillah. Dan istri juga seorang dokter. Jadi kita udah cukup lah dalam posisi seperti itu. Keluarga dokter semua ya. Kalau ditanya finansial, alhamdulillah cukup lah. Nggak kaya raya tapi cukup lah gitu. Cukup itu yang alatkan kata cukup. Iya. Nah, kemudian kan pertanyaan berikut selalu tuh, kenapa sih jangankan orang lain, keluarga saya juga nanya, keluarga saya nanya, teman-teman saya nanya, agak sedikit aneh orang seperti saya ini mau ikut seperti ini, agak sekarang motivasi apa? Itu pertanyaan sangat yang selalu ditanyakan kepada saya. Saya menjawabnya agak sulit, pakai bahasa dewa atau bahasa apa ini? Ya kalau pakai bahasa dewa untuk pengabdian lah, panggilan tanah air segala macam. Tapi yang pasti mungkin takdir saya di sini. Karena semua itu tidak pernah berharap itu tiba-tiba jadi takdir. Yang saya tidak pernah mimpinya pun jadi ini. Kemungkinan saya berharap kegagalan yang dulu tertunda, mudah-mudahan ini adalah wujud setelah pensiun. Ternyata dulu sebelum pensiun tidak boleh, udah pensiun boleh. Mungkin itu ya takdirnya sampai. Nah saat ini motivasinya pasti itu adalah runutan ya sebagai orang Pangkal Pinang, supaya orang Bangka. Saya itu walaupun sudah kemana-mana kata orang itu, saya tetap mengaku bahwa saya orang Bangka. Hatiku tuh ada di Pangkal Pinang ini, tetap di Pangkal Pinang ini. Nah,
dan kemudian saya selalu mengikuti perkembangan yang ada di Pangkal Pinang ini. Jadi saya tahu bagaimana kondisi Bangka hari ini dengan kondisi waktu saya dulu masih kecil, saya tahu. Ternyata banyak sekali hal-hal yang ya menurut saya ini mesti tidak terjadi ya. Nah, apalagi dengan kondisi ekonomi yang hari ini yang ya kemudian agak terpuruk lah kita. Itu menuntut saya untuk apa? Untuk paling tidak ikut kata orang cabai-cabai lah. Kalau bisa merubah ini kenapa enggak lah Bang, gitu. jadi ditahan dulu sedikit. Pemirsa penonton setia kantor berita Bangka Belitung, saya sedikit menyampaikan Dr. Ismi ini kalau nama kecilnya di Kampung Kopastor manggilnya Ipung ya. Ipung ya. Sedikit Bang, tolong ceritakan Bang pengalaman pekerjaan Bang di mana aja Bang, biar para penonton tahu apalagi pernah bertugas orang tua di mana aja, di mana terakhir di mana gitu. Pertama saya selesai dokter, saya bilang saya dokter aja. Nah, kalau saya ini ikut keliling-keliling karena satu orang tua saya karena memang orang saya polisi, jadi sehingga dia tugas dulu di Bangka, bapak saya pindah, saya ikut pindah. Ya kan karena saya tidak di sini. Kemudian saya sekolah saya dokter. Nah, saya sempat jadi dokter di Pertamina. Selesai dokter saya dokter Pertamina. Dokter Pertamina. Ada di Palembang. Saya masuk. Belum jadi prajurit ya? Belum, tapi sudah dokter. Jadi saya mendaftar dan dites, saya keterima sebagai dokter Pertamina. Kemudian dulu ada wamil, saya tidak mendaftar, saya dipanggil. Ya kalau bahasa sekarang itu ya mau dipaksa bukan dipaksa. Jadi awalnya gitu. Jadi panggilan datang loh, kok saya nggak panggil, kok dipanggil? Saya sebagai warga negara yang baik saya datang melaporkan bahwa saya dipanggil. Saya sudah kerja, ternyata panggilan Ibu Pertiwi itu nomor 1 namanya wajib militer. Tidak bisa, saya tidak boleh apapun saya harus tinggalkan. Oleh karena itu kemudian saya mengikuti wamil itu. Bolehlah saya di Magelang. Selesai dari itu penempatan pertama saya adalah sebagai dokter saya sebagai dokter batalion di Batalion 431 Kostrat Lintas Udara. Jadi saya dipasang di Kostrat di Batalion 431 Lintas Udara, Brigif 3 di Makassar. Nah, itu ya Kostrat itu ada fasilitas udaranya. Jadi saya mengikuti itu dan baru masuk ya sampai sebulan saya sudah harus ikut di Timur Timur. Saya ikut di tim-tim selama 13 bulan di sana. Jadi dokter, jadi jabatan-jabatan kasih. Baru kita kembali dan kemudian ada beberapa penugasan lagi sebagai masih kita penugasan di beberapa tempat dan sempat juga saya menjadi komandan kompi pernah. Terus saya pindah komandan kompi Dokter Kesehatan. Tahun 99 meledak itu di Ambon, saya sempat membawa kompi BS kompi saya berdiri sendiri, yang saya pimpin sendiri, bawa 100 orang prajurit ke Ambon waktu itu, dan saya memimpin, saya pernah jadi komandan gitu, dan melaksanakan tugas, baru kemudian saya sekolah, saya pulang sekolah spesialis, setelah tamat spesialis, saya diminta untuk menjadi dokter presiden. Jadi saya mulai 2003 saya dokter presiden. 2003 dokter presiden. Mulai ya. Jadi itu zaman Ibu Megawati menjadi presiden. Saya adalah dokter pribadi beliau. Terutama saya dengan bapak dan ibu. Ya itu kurang lebih 10 tahun saya menghandle beliau. Nah kemudian ya berjalan waktu. Ya, jadi itu kemudian saya di beberapa rumah sakit, akhirnya pindah ke RSPAD. Saya dari rumah sakit di Jakarta ke kepala departemen jantung di RSPAD, kemudian setelah itu saya menjadi kepala rumah sakit ya di Palembang. Masuk ke Palembang. Nah, tapi itu udah pangkat kolonel sudah ini pangkat kolonel sudah. Jadi kalau mau ke Bangka ada pangkat kolonel. Bangka ini paling tinggi kepala rumah sakit Lenan 1, mana bisa saya jauh sekali itu. Kapten jadi tidak mungkin saya mengabdi sini tidak mungkin. Nah, lewat sudah fasenya. Lenan 1 sampai kapten ada di batalion. Saya jadi komandan kompi. Tugas saya jadi berbeda. Kemudian dari baru masuk di Akagani, kemudian jadi Kakesdam saya di Aceh. Kakesdam di Aceh. Aceh saya pernah 2 tahun lebih 2 tahun setelah jadi Kakesdam di Aceh. Kemudian setelah itu saya Kakesdam lagi. Saya di Her lagi Kakesdam di Kodam 2. Jarang orang tuh Her 2 kali Kakesdam. Saya Kakesdam di Her. Di Aceh dan di balik lagi Kodam 2 Sriwijaya. Nah, saat jadi Kakesdam 2 Sriwijaya itulah saya kan tahu persis Bangka. Jadi waktu itu ada bukan permintaan. Kita sudah mengusulkan ada Departemen Pertahanan itu informasi mendapat ada 14 rumah sakit, maksudnya bantuan 14 rumah sakit akan di puncak lah katanya di Baru. Jadi kodam-kodam itu diminta untuk mengusulkan rumah sakit apa saja. Nah, kan terutama pas Kodam 2 saya Kakesdamnya. Teringatlah aku
rumah sakit kita ini, yang aku tahu persis rumah sakit kita ini, dari rumah sakit Rungkin Ban yang begitu, wah ini peluang kataku. Rumah sakit DKT ya? DKT nih, peluang nih kataku. Iya. Ya, memang Kakesdam kan dengan 5 provinsi di bawahku, tapi kan aku punya alasan kenapa harus. Jadi usulkan adalah rumah sakit kita ini. DKT. Ditanya kenapa harus rumah sakit ini? Satu saya bilang ini di kepulauan. Kalau ada apa-apa itu mereka sulit. Mesti ada penanganan lebih awal. Iya. Alasan gue itu. Kalau dia di daratan kan mudah. Ini kalau itu harus pakai pesawat segala macam kan perjudian di sana. Sehingga harus ini menjadi suatu prioritas kalau di Kodam 2 ini, maka rumah sakit inilah harus ya pakai dasar. Kenapa harus pilihannya itu kan? Dasar berikutnya apa? Tanahnya. Cepat tanahnya urus, gue bilang harus jelas. Tanah sudah ada. Maka putusan waktu itu saya sebagai Kakesdam usulkan ini. Kita usulkanlah untuk ini pilihannya. Sampai kita ikutin kan. Ya alhamdulillah sekarang sudah berubah. Walaupun bukan pas zaman saya jadi Kakesdam, tapi setelah itu kita ikutin terus perkembangannya. Ya alhamdulillah itu yang bisa kita buat. Karena rasa cinta dan rasa saya tahu persis keadaan kita di sini. Ya itulah salah satu yang bisa saya sebutkan sebagai tanda bahwa sebagai ya katakan saya sebagai putra daerah sinilah yang kebetulan menduduki lah jabatan yang mempunyai kewenangan dalam menentukan ini. Kalau bisa aja buat Jambi ataupun Lampung, Bengkulu, bisa aja karena mereka juga butuh. Tapi ku pilih Bangka, tapi pakai alasan itu diterima oleh Panglima. Ya sudah maju. Selesaikan bahwa ini di ACC kita ajukan. Pangdam bilang oke dok, alasan apa? Ini dok ya ACC. Hai, ada masalah kan? Nah berarti maju. Alhamdulillah terwujud. Nah kemudian saya akhirnya dari Kakesdam balik lagi ke Jakarta lagi di RSPAD, dan saya sempat jadi direktur ya untuk mendapatkan kesempatan untuk menjabati penjabatan untuk jabatan bintang harus direktur, satu direktur, maka saya satu direktur di situ. Itulah akhir dari perjalanan. Ya alhamdulillah bisa menikmati sampai ke jenjang pangkat tertinggi gitu, jadi jenderal. Tapi liku-likunya panjang. Saya melalui semua proses-proses yang harus dilalui sebagai seorang prajurit gitu. Ya bang, gini bang, abang kan seorang dokter besar jantung yang artinya praktiknya di rumah sakit tadi kan di Jakarta. Mau nanya nih bang, ada nggak sih bang yang masyarakat tahu ya, abang menangani pasiennya tuh orang Bangka? Ya barangkali itu kan ya, karena kan abang sana ada nggak sih orang Bangka? Kita Bangka itu benar. Terus terang awal-awal aku sebenarnya kisahku ini kan berkenalan kayak ada Bang Wahab segala macam. Ini kan cerita awal kisahnya kan orang-orang Bangka, ini beberapa orang Bangka yang sakit di situ. Gue ini paling pandai bahasa Bangka, jadi bahasa Bangka. Kalau orang Bangka, kan orang Bangka. Jadi gue paling kalau dengar ada orang ngomong Bangka, gue langsung, orang Bangka. Nah, gue senang pasti Bangka. Jadi dari situ awal kisah. Tuh gue sebenarnya gue udah tahu masalah politik nih. Kata gue kayak beberapa orang-orang Bangka yang melihat ada pejabat lah, ada segala macam. Nah, ini lah al-kisah gue sampai ke sini nih. Jadi kita ke orang Bangka, ya beberapa lah aku tolong dengan keilmuanku. Dan juga ada beberapa waktu aku jadi Kakesdam dulu. Karena aku dokter jantung, Pangdam tuh minta adik di sini beberapa orang yang kita bantu untuk perintah Panglima waktu itu anak-anak yang masih kecil nih untuk dioperasi di harapan kita segala macam. Dan dia tahu kan aku dokter jantung dan aku alumni harapan kita, ya istilah bahasa sekarang ordal, orang dalam. Kalau kata orang dalam susah. Nah, tolong untuk ISMI itu fasilitasi, jadi kita fasilitasi, kita lakukan ini, ya itu boleh cerita lah pada anak-anak itu yang memang kita permudah lah, kita cari permudah, kita jalankan, itu yang bisa kita bantu. Nah kalau dia kelewat di rumah sakit Gatot Subroto, beberapa orang ya saya pasang ring stand, dan semalam baru aja aku udah tahu tiba-tiba ada yang nelpon saya, karena bapak jadi kasih lagi 2015 pernah saya pasang ring orang Bangka. Orang Bangka ini pasang ring. Nah sekarang cuma ada bapak sehat, sehat ini Pak Resmi. Aku nak ucapkan terima kasih. Baru sekarang dia tahu aku, tapi dia tahu nomor telepon. Semalam baru kontak aku. Pak Ismi, dia teringat dia. Kapan aku udah tahu kan gitu. Diberilah foto tuh yang 2000. Dia foto, masya Allah masih ada foto 2000. Ku waktu nolong kayak keluarga tuh. Ya dulu kan kita tidak pernah terpikir. Yang penting bagiku tuh kalau ketemu orang Bangka sudah pokoknya ada tolong Mbak. Nah berapa orang tidak tahu, banyak lah. Ketemu orang Bangka tidak usah sakit jantung, sakit apa baiklah. Asal orang Bangka udah sini bantu pokoknya tentu lah di situ. Nah ini itu yang bisa gue lakukan lah, karena saya sebatas keilmuan dan kemampuan ku miliki yang lebih dah. Betul banget. Gitu. Ya pemirsa.
Jadi menurut kita dari Bang Ismi suka banyak orang Bangka yang artinya ketika datang ke Jakarta untuk melakukan operasi jantung dan lain-lain, ketemu dengan beliau bahasa Bangka, ya dibantu beliau yang seharusnya menunggu daftar Andri Pak ya, untuk operasi 1 bulan, beliau dengan itu cepat dipermudah. Ya, kita bersyukur beliau. Jadi kalau ketika ditanya apa sih yang sudah dilakukan beliau, waktu beliau menjadi Kesdam 2 Sriwijaya, beliau terpikirkan untuk menaikkan kelas rumah sakit DKT menjadi yang tipe yang lebih bagus. Sekarang kan banyak orang Bangka juga yang sudah merasakan. Jadi bukan berarti beliau yang disampaikan orang-orang Pak Ismi itu apa sih yang pernah dibuat? Nah itu salah satunya kan. Nah itu yang perlu pradik tahu beliau kan. Nah, oke Bang, sedikit Bang, kita ada pertanyaan nih Bang dari audiens Bang. Bang, ini pertanyaan dari masyarakat dari LWA ke kami. Abang kalau memiliki program khusus untuk mengurangi angka pengangguran di Bangka Belitung gimana kiatnya Bang? Ini ada request katanya. Baik. Memang kita sadari hari ini APBD kita, baik PAD kita, ya apalagi sekarang ada terjadi ya bukannya pengetatan anggaran kan, jadi memang ruang geraknya agak sempit, tapi kan tidak banyak jalan ke Roma sebenarnya ya. Kita nggak usah jadi satu jalan, cara kita mungkin banyak jalan, asal mau atau tidak kita melakukan itu. Makanya paling penting hari ini kan menarik investor sebanyak-banyaknya ke sini yang bisa berbuat, dan ternyata kalau kita menggunakan dari uang kantong kita sendiri rasanya nggak cukup. Kita butuhlah orang-orang lain, namanya investor. Tapi mungkin persoalannya investor kenapa tidak mau di sini? Kalau aku ya ini aku udah bilang janji. Kalau investor ke sini kalian apa yang bisa dibuat? Minta bagaimana membuka lapangan kerja sebesar-besarnya, ya. Dan mereka cuma minta 2 kan sebenarnya. Yang pertama adalah jaminan rasa aman. Aman itu bukan aman dari cuma gangguan kriminalitas, tapi yang paling dia takut adalah dari yang pakai dasi dan pakai jas. Nah, keamanan dari itu. Saya bilang, insya Allah dari saya jamin itu tidak akan terjadi lagi. Itu kan untuk rasa aman mereka. Nah, baru adalah insentifnya lain adalah mungkin masalah lokasi segala macam. Semua aturan itu sudah ada sebenarnya, sudah dibuat di tempat kita ini sudah ada semua regulasinya. Hanya waktu aktualisasinya, waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan regulasi yang sudah diatur. Nah kata orang ini harus kita benar-benar kita buang jauh-jauh. Soalnya satu, kita harus memberikan kemudahan kepada investor yang mau menanam menanam modalnya di sini. Kalau saya sebagai kalau insya Allah terpilih menjadi ini, saya minta bukan lapangan kerja sebesar-besarnya untuk masyarakat kami. Kalian butuh itu hari ini supaya roda ekonomi di sini itu ya, di mana Pak Pikir sebagai jantungnya ekonomi Bangka ya. Nah ini dokter jantung datang untuk ngurusin itu masalahnya. Supaya darah tetap mengalir. Kalau jantungnya berhenti memompa maka tidak akan mengalir darahnya. Maka ekonomi tidak akan mengalir. Jantung harus benar-benar bagus supaya kita bisa berbuat lebih baik. Nah, kita investor lah, tidak ada kunci lain, kita harus cari orang luar. Oke Bang, itu isu ekonomi dan strategi untuk pengangguran Bang. Ini kesehatan sosial Bang, ada request dari audiens kita. Bagaimana sih Abang melihat kondisi layanan kesehatan di Pangkal Pinang saat ini? Dan apa terobosan yang akan Abang bawa? Baik, sampai saat ini sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan pelayanan kesehatan itu sampai ke pelosok-pelosok dengan adanya BPJS segala macam. Sebenarnya dalam standar itu mestinya sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan pemerintah. Memang aktualisasinya, pelaksanaan realitasnya memang itulah mengalami hal-hal yang banyaklah hal-hal yang di lapangan ini. Nah ini mungkin kita benahi. Semua daerah termasuk Pangkal Pinang kurasa sudah melaksanakan itu kali-kali. Cuman memang tingkat kepuasan jadi masalah. Nah, ya kepuasan ini kan dinilai dengan ya mungkin dalam cara pelayanan ya. Mungkin pelayanan itu bagaimana ya kami seorang dokter ataupun ini atau melayani pasien, ya kemudian obat-obatan segala macam. Nah, karena saya orang kesehatan, pasti itu menjadikan salah satu unggulan saya. Aku pengen ini mimpi dan benar-benar tercapai membuat satu rumah sakit yang mempunyai taraf, maksudnya itu taraf pelayanannya internasional. Jadi bukan rumah sakit internasional, bedakan.
Ya, rumah sakit Torosa pasti megah peralatan, tapi ini levelnya pelayanannya itu maksud saya itu ada apa yang ada yang orang sekarang ribut ke Malaysia, ribut ke Singapura, ke paling dekat kan misalnya ke Palembang, ke Jakarta, ada di tempat kita. Pemerintah hari ini dia betul-betul memberikan peralatan segala macam tuh di daerah-daerah tuh cukup ada barangnya. Persoalannya adalah SDM sebenarnya. SDM ini tidak merata. SDM ini yang tertumpuk di kota-kota besar, maksudnya di Jawa dan sekitarnya itu. Dan ini fenomena bukan hanya ada di kita. Kenapa demikian terjadi? Ya tetap dengan kata-kata pepatah, ada gule di semut. Ada. Berarti di sini ya gule sikit. Nah, tapi gule itu harus kita maknai macam ni. Maknanya adalah seorang dokter itu SDM itu dia punya agak namanya itu kepastian, Pak. Kepastian finansialnya jelas. Nah, hari ini mungkin kepastian itu yang mereka menjadi tanda petik meragukan. Nah, jangan sampai mereka jauh-jauh belajar sudah bagus, kan dokter ini investasi, Pak. Investasinya tidak sedikit. Dokter itu baru dibilang dia setelah umur 35-an, dia tidak bisa tamat dokter tuh masih investasinya masih kurang. Masih berinvestasi lagi, sekolah spesialis lagi, sekolah lagi, banyak sekali investasi yang diinginkan. Tiba-tiba dia datang ke satu tempat, ya tetap begitu kan mereka ya pengabdian, tetapi tetap kan dia harus kepastian. Dia punya anak, istri, yang jelas dong. Kalau tidak ada kepastian, dia cari yang pasti-pasti saja lah pasti, kan enggak? Nah, memang itu nanti ada trik-trik bagaimana kita mengikat bahwa seorang dokter yang mempunyai kapasitas mumpuni ini ada di sini, di tempat kita. Nah, itu trik-trik itu insya Allah lah bisa kita ini kan apa yang akan saya lakukan memang sudah saya siapkan untuk memancing mereka ada di sini. Sehingga pelayanan-pelayanan yang tadi dinantikan itu insya Allah mampu dan bukan mampu laksana kita lakukan di sini. Nah, itu aja. Artinya Bang melihat bahwa untuk sarana prasarana infrastruktur kesehatan sudah ada, tinggal ada peningkatan SDM-nya. SDM, nah itu SDM itu. Namun ada jaminan, artinya jaminan kesejahteraan bagi. Iyalah, harus ada jaminan itu. Kalau jaminan itu tidak menjadi masalah untuk mereka, jangan salahkan mereka kabur atau mereka tidak mau di sini. Oke Bang, ini lagi nih Bang, ada WA-nya. Pendidikan nih Bang. Apa rencana Abang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Bangka Pinang khususnya di sekolah negeri dan maupun swasta Bang? Kita sadari bahwa sekolah itu di Indonesia walaupun dikatakan sudah bebas pendidikan sampai SMA sudah dikatakan bebas, tapi pada realitanya masih banyak mengeluh tentang pendidikan dan betapa mahalnya pendidikan. Nah, baik itu kalau negeri memang begitu, swasta kan begitu. Nah, saya berkeinginan memberikan alokasi yang agak besar dalam memberikan beasiswa. Beasiswa ini tidak hanya untuk sekolah negeri, termasuk sekolah swasta. Kenapa? Dengan ada beasiswa sekolah swasta ini, sehingga mereka lah para guru-guru mau ngajar. Ada muridnya, kalau nggak ada muridnya siapa yang mau ngajarin? Karena saya bilang beasiswa tidak harus keluar dari ini, kita sudah cukup kok sekarang. Kita sudah punya di sini ada universitas. Kita ada juga beberapa fakultas kedokteran sudah ada hari ini kan di sini. Nah, tinggal kita bagaimana SDM yang harus kita tingkatkan lagi untuk pengajar dan semuanya. Nah, itu akan datang dengan sendirinya kalau ada siswanya yang baik, siswanya yang bisa mampu membayar, untuk menghidupi. Kan harus menghidupi pendidikan ini. Nah, oleh karena itu tugas kewajiban pemerintah adalah membantu dengan cara apa? Yang memberikan beasiswa. Nah, beasiswa ini kita berikan tidak hanya terbatas pada beasiswa untuk sekolah-sekolah negeri, sekolah swasta pun kita ini kan. Ya, tidak mungkin sekolah negeri ini kan dia punya kuota jumlah, tidak mungkin semuanya akan masuk di sini. Nah, supaya yang kelebihan tidak bisa masuk, kita berikan ke swasta. Nah, memang nanti ada syarat tertentu, tidak semua mendapatkan itu, ada syarat tertentu yang kita diberikan nanti. Tapi saya berupaya untuk meningkatkan jumlah beasiswa. Kalau memang ada anak yang sangat luar biasa, tidak ada salahnya kita kirim ke luar negeri. Dan itu pun sudah ada sekarang, negara sudah menyiapkan itu atau keluar kita ke Jawa. Tapi kan sekarang kan juga terbatas. Itu kan yang ada beasiswa hari ini kan beasiswa yang mereka rebut dengan memang jatah dari pemerintah kan terbatas. Tidak semua bisa dapat.
Nah itu barangkali beasiswa yang aksi ini. Itu kan? Oke Bang, di Pangkal Pinang ini banyak generasi Z lah, ya, kalau milenial kan. Jadi nanti jika Bang ya insya Allah menjadi wali kota Pangkal Pinang, KMZ ini bertanya nih Bang, ada nggak program yang mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan di kota Pangkal Pinang? Seperti apa sih Bang? Nanti ya Bang, kepada generasi kita. Iya. Mau tidak mau, suka dengan tidak suka, generasi emas 2045 itu adalah pada anak muda hari ini. Ya mau tidak mau kita siapkan mereka. Tidak boleh kita buat mereka tidur nyenyak atau tidak punya aktivitas. Nah bagaimana caranya? Kita buat dia program-program kredit mereka untuk mereka. Kita beri tempat untuk mereka. Baik dari kalau ada UMKM atau dia senang di dunia hiburan atau apa, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh, mereka berkembang, sehingga 2045 sebagai yang kita ucap sebagai negara kita akan mainkan Indonesia emas. Ya sekarang ini cikal bakal orang-orangnya ya akan kita sebentar lagi, ini sekarang 2025, itu 20 tahun lagi. Nah, sekarang ini barangkali yang anak-anak umur 17, 20 lah, 20 tahun itu umurnya baru 40-an, itu usia-usia matang, usia-usia pada saat itu menduduki posisi baik itu di eksekutif, legislatif. Inilah usia-usia yang akan mempengaruhi warna daripada negara ini. Dan mau tidak mau, tugas saya ini sebagai orang tua yang mungkin tidak, ini memang kita harus berikan tempat kepada mereka dalam segala segi. Nah ini yang barangkali harus kita pikirkan. Jadi tidak ada lagi mereka harus kita berikan ruang untuk berkembang, ruang. Umumnya apa? Tingkatkan mungkin tidak hanya mungkin sisi olahraga lah, hiburan, seni, why not? Tapi kita harus berikan ruang itu untuk mereka untuk berkembang. Ya, saya rasa itu. Pemirsa setia kantor berita online tempat orang Bangka berkisah. Barangkali itu sedikit Bang ya, pertemuan kita hari ini, podcast kita hari ini. Nanti di lain kesempatan kita akan lebih banyak lagi untuk berbicara. Semoga Bang ya, harapan kita beliau dalam kota sini ya yang menjadi petarung dan menjadi pemenang Bang. Itu Bang. Silakan Bang untuk sedikit statement closing Bang kepada para pemirsa atau masyarakat warga Belitung khususnya Kota Pangkal Pinang. Baik, terima kasih para adik sekalian, baik senior, junior. Ya, waktu terus bergulir dan suatu saat nanti kita menentukan masa depan kita. Yang menentukan adalah adik sendiri mau jadi apa Bangka atau khususnya Pangkal Pinang ini. Saya berharap sekali Anda nanti memilih dengan hati nurani dan juga dengan rasio yang benar supaya Anda tidak salah dalam memilih, karena pemimpin itu harus ada pilih pemimpin yang mau bekerja ya, bukan pemimpin yang ngerjain istilahnya katakannya ya. Jadi pemimpin yang mau bekerja dan bukan ngerjain, dan pemimpin itu asasinya adalah pelayan dan bukan minta dilayani, sehingga Anda pilihlah orang-orang yang memang mau melayani dan bukan orang yang mau dilayani. Mungkin itu barangkali kata-kata yang ada hari ini untuk saya. Terima kasih. Ya, terima kasih para penonton setia kantor berita online podcast tempat lama kami itu. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.